Halo guys, balik lagi di Zona Juara, tempat terbaik update semua berita olahraga. Kali ini, kita bakal ulas strategi Timnas Indonesia yang siap mengguncang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Garuda telah mengudara tinggi menuju putaran ketiga. Dengan 18 negara terbagi dalam 3 grup dan hanya 2 teratas yang lolos langsung, persaingan bakal sangat sengit guys. Pelatih Shin Tae-yong tidak main-main, beliau berencana menambah amunisi baru dengan naturalisasi beberapa talenta top diaspora. Bayangkan, jajaran pemain seperti Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce hingga Kevin Dix dari FC Copenhagen. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil melaju ke ronde ketiga. Untuk mempersiapkan tim menghadapi ronde ketiga yang terbilang berat ini, PSSI tentunya punya rencana tersendiri. Dan rencana ini kemudian sedikit dibocorkan oleh pengamat sekaligus pundit sepak bola, Justinus Laksana. Skuad Garuda yang tergabung di grup C yang terbilang berat bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. PSSI dikabarkan bakal menambah amunisi baru dengan 2 hingga 3 pemain keturunan. Dalam formasi 3-4-3 khas Shin Tae-yong, kita bisa melihat Maarten Paes, ex-FC Dallas, yang diharapkan menjaga gawang. Lini belakang solid dengan Mace Hilgers, Jay Itzes, dan Jayden Oosterwolde. Di lini tengah, Kevin Dix dan Calvin Verdong akan menguasai wingback, sementara Tom Hay dan Jairo Riedewald menjadi jantung di tengah. Dan di depan, trio serang Milon Manhoef, Ragnar Oratmangoen, dan Ole Romeni siap mengoyak gawang lawan. Strategi ini jelas menunjukkan ambisi besar Indonesia untuk tidak hanya bertahan, tapi berjaya di panggung dunia. Itulah formasi mimpi yang mungkin akan kita saksikan. Gimana menurut kalian Sobat Sports? Apakah formasi ini bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia? Seperti kita ketahui ya guys, jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, sudah pasti Indonesia juga lolos ke Piala Asia 2027. Indonesia akan mencetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia. Capaian ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Sejauh ini, Timnas hanya mampu mencapai babak pertama dan kedua saja. Tidak hanya potensi naik ranking, tetapi juga harga pemain juga mengalami kenaikan. Selain itu, Indonesia juga berpeluang akan direkrut oleh klub besar Asia dan Eropa. Oke guys, segitu dulu informasi mengenai penambahan pemain naturalisasi jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!